Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Udara di dalam Le Petit Cafe terasa begitu menyesakkan bagi Kirana. Wangi kopi yang biasanya menenangkan, kini tercium seperti aroma busuk pengkhianatan. Di sudut ruangan yang agak tersembunyi, di balik tanaman hias yang rimbun, Kirana berdiri mematung. Matanya terasa panas, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk korneanya saat melihat pemandangan di depannya. Aris, suaminya, pria yang selama 3 tahun ini ia layani dengan penuh pengabdian, sedang tertawa lepas. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat minim, rambutnya dicat pirang platinum yang mencolok, dan tangannya dengan manja mengelus lengan Aris. Wanita itu adalah Maya, staf administrasi di kantor Aris yang selama ini selalu Kirana curigai. "Kamu yakin istrimu yang kampungan itu tidak tahu kita di sini, sayang?" Suara Maya terdengar melengking, penuh nada mengejek. Aris terkekeh, suara yang biasanya terdengar hangat di telinga Kirana kini terdengar seperti parutan logam. "Kirana? Dia itu wanita paling tolol yang pernah aku temui. Jam segini dia pasti sedang sibuk mengucek baju atau memasak sup hambar di dapur. Dia tidak punya otak untuk mencurigaiku, apalagi punya uang untuk sekadar naik taksi ke sini." Dada Kirana sesak. Wanita tolol? Ia telah meninggalkan segalanya demi Aris. Ia rela memakai daster usang, berhemat sedemikian rupa agar Aris bisa mencicil mobil dan membangun citra sebagai eksekutif muda yang sukses. Ia menekan egonya dalam-dalam, menyembunyikan identitas aslinya demi hidup sederhana yang katanya penuh cinta. Tanpa sadar, kaki Kirana melangkah maju. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Brak! Kirana menggebrak meja marmer itu, membuat cangkir porselen di atasnya berdenting keras. Aris terlonjak, wajahnya yang tadi penuh tawa mendadak pucat pasi, namun hanya sesaat. Ketakutan itu segera berganti dengan raut wajah kesal dan jijik. "Kirana! Apa-apaan kamu? Malu-maluin saja," bentak Aris tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Jadi ini alasan kamu bilang lembur setiap malam, Mas?" Di sini, bersama gundik ini, suara Kirana bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Maya, alih-alih takut, justru menyandarkan punggungnya ke kursi dengan angkuh. Ia menatap Kirana dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jadi ini, Nyonya, rumah yang sering kamu ceritakan, Aris? Lihat bajunya, ini daster atau kain pal? Pantas saja kamu betah di kantor." Darah Kirana mendidih. Ia tidak tahan lagi. Tangannya terangkat tinggi, otot-otot lengannya menegang. Ia mengarahkan telapak tangannya tepat ke wajah menor Maya. Ia ingin memberi pelajaran pada wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya itu. Namun, sebelum jemari Kirana menyentuh kulit Maya, sebuah cengkraman kasar dan kuat mengunci pergelangan tangannya di udara. "Berhenti, Kirana!" raung Aris. Kirana menoleh, terkejut. "Mas, lepas. Dia sudah menghinaku. Dia menghancurkan pernikahan kita." Mata Aris melotot tajam, urat-urat di lehernya menonjol. Tatapannya penuh kebencian yang amat sangat, seolah-olah Kirana adalah musuh terbesarnya. "Pernikahan apa? Pernikahan dengan wanita miskin dan tidak berguna sepertimu? Jangan berani-berani kamu menyentuh Maya." Plak! Suara tamparan itu menggema di seluruh penjuru kafe. Keheningan mencekam seketika menyelimuti ruangan. Namun, bukan wajah Maya yang memerah. Kepala Kirana terhentak ke samping.
rasa panas yang luar biasa menjalar di pipi kirinya. Ia jatuh tersungkur ke lantai kafe yang dingin, rambutnya berantakan menutupi wajah. Sudut bibirnya pecah, mengeluarkan setetes darah segar yang terasa amis. Aris baru saja menamparnya. Suaminya baru saja memukulnya demi membela seorang selingkuhan di depan umum. Bangun! Aris membentak, berdiri di atas Kirana yang masih terduduk lemas. Jangan buat drama di sini. Kamu hanya wanita miskin yang beruntung aku nikahi. Berhenti bersikap seolah kamu punya harga diri. Maya berdiri, membenahi tas bermereknya yang mahal, yang Kirana curigai dibeli dengan uang belanja rumah tangga mereka. Ia mendekat ke arah Kirana yang masih di lantai, lalu membungkuk sedikit agar suaranya hanya terdengar oleh Kirana. Dengar ya, wanita tolol, bisik Maya dengan nada penuh kemenangan yang beracun. Aris selingkuh karena kamu itu miskin. Kamu tidak level dengannya. Kamu hanya beban yang menghambat karirnya. Dasar wanita tolol, lebih baik kamu pulang dan bercermin, lihat betapa menjijikannya dirimu. Aris merangkul pinggang Maya dengan protektif. Ayo kita pergi, sayang. Udara di sini jadi bau karena ada sampah. Tanpa menoleh lagi, Aris melangkah pergi meninggalkan Kirana yang masih memegangi pipinya yang bengkak. Di tengah tatapan kasihan dan bisikan para pengunjung kafe lainnya, Kirana perlahan menegakkan tubuhnya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering terbakar oleh api amarah yang kini berkobar di jiwanya. Ia menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan, lalu sebuah tawa kecil yang terdengar mengerikan keluar dari tenggorokannya. Miskin, ya, gumam Kirana pada dirinya sendiri. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan sebuah ponsel tua yang layarnya sudah retak. Itu bukan ponsel yang biasa ia gunakan untuk menghubungi Aris. Itu adalah ponsel khusus yang ia simpan di dalam kotak tersembunyi selama 3 tahun ini. Dengan jari yang stabil, ia menekan satu-satunya nomor yang tersimpan di sana. Hanya butuh satu nada sambung sebelum suara berat dan berwibawa di seberang sana menjawab. Halo? Suara itu terdengar waspada, namun penuh kerinduan. Ayah! Suara Kirana dingin, setajam pisau bedah. Ini Kirana. Jemput aku sekarang. Dan ayah, aku ingin kota ini tahu siapa Putri Baramahesa sebenarnya. Di seberang telepon, terdengar suara tarikan napas tajam, diikuti oleh suara tawa rendah yang menggetarkan. Akhirnya, Putri mahkotaku kembali. Sebutkan lokasimu, sayang. Ayah akan meratakan siapapun yang membuat suaramu terdengar sedih. Kirana menutup teleponnya. Ia berdiri tegak, membiarkan rambutnya tergerai bebas. Tatapan matanya yang tadi redup kini bersinar dengan intensitas yang mematikan. Permainan rumah-rumahan ini sudah berakhir. Sekarang, saatnya sang serigala kembali ke kawanannya. Kirana berdiri mematung di trotoar depan kafe. Pipi kirinya kini mulai membiru, denyut rasa sakitnya seirama dengan detak jantungnya yang penuh amarah. Di depannya, mobil sedan perak milik Aris perlahan melaju menjauh. Dari kaca belakang yang transparan, ia bisa melihat tangan Aris merangkul bahu Maya dengan mesra. Seolah-olah mereka baru saja memenangkan sebuah trofi, bukannya baru saja menghancurkan martabat seorang wanita. Namun, sebelum mobil itu benar-benar menghilang di tikungan, kendaraan itu sempat berhenti sejenak karena lampu merah. Maya menoleh ke belakang, menatap Kirana melalui kaca jendela yang diturunkan separuh. Wanita itu menyunggingkan senyum kemenangan yang paling menjijikan, lalu menggerakkan bibirnya tanpa suara, mengulangi kata yang sama, miskin. Tolol. Kirana hanya menatap datar. Jika 1 jam yang lalu kata-kata itu mampu menyayat hatinya,
Kini kata-kata itu terdengar seperti lelucon basi. Nikmatilah menit-menit terakhir kebahagiaanmu, Maya, gumam Kirana pelan. Suaranya kini tak lagi bergetar. Dingin dan tajam, seperti es yang membeku di tengah gurun. Kirana merogoh saku dasternya sekali lagi. Ponsel tua dengan layar retak itu masih terasa hangat di genggamannya. Di seberang sana, ayahnya, Bara Mahesa, belum memutus sambungan telepon. Kirana bisa mendengar suara langkah sepatu bot yang berat dan suara kokang senjata di latar belakang. Ayahnya tidak pernah main-main jika menyangkut putri tunggalnya. "Ayah, aku di Le Petit Cafe, Jalan Sudirman," ucap Kirana datar. 5 menit, Kirana. Jangan beranjak 1 inci pun. Jika ada yang berani menyentuhmu lagi sebelum anak buah ayah sampai, aku akan membakar seluruh blok itu. Suara Bara Mahesa terdengar berat dan penuh otoritas. Kirana menutup telepon. Ia duduk di bangku taman depan kafe, mengabaikan tatapan iba dari orang-orang yang lewat. Beberapa orang berbisik, mengasihani wanita dasteran yang baru saja dipukuli suaminya. Mereka tidak tahu bahwa di balik kain katun murah itu, mengalir darah salah satu keluarga paling berkuasa di negeri ini. Tepat 5 menit kemudian, suasana Jalan Sudirman yang sibuk mendadak berubah mencekam. Suara deruman mesin mobil bertenaga besar membelah kebisingan kota. Dari kejauhan, iring-iringan 10 mobil SUV hitam legam dengan kaca gelap melaju dengan kecepatan tinggi, mengabaikan lampu merah dan memicu suara klakson protes dari pengendara lain, yang langsung bungkam saat melihat plat nomor khusus dan logo elang perak di kap mobil tersebut. Iring-iringan itu berhenti tepat di depan kafe, menutup akses jalan utama. Pintu-pintu mobil terbuka serempak. Puluhan pria berpakaian setelan jas hitam rapi, lengkap dengan RPC dan wajah tanpa ekspresi, turun dan membentuk barisan barikade. Orang-orang di sekitar kafe terperangah. Suasana yang tadinya penuh bisikan kasihan kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Seorang pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih namun memiliki tubuh tegap dan tatapan mata sebuas macan, turun dari mobil paling tengah. Itu adalah Bara Mahesa. Ia melangkah dengan tongkat berkepala perak, setiap ketukannya di aspal seolah mengirimkan gelombang kejut bagi siapapun yang melihatnya. Mata Bara tertuju pada Kirana. Saat ia melihat lebam di pipi putrinya dan sudut bibirnya yang berdarah, rahang pria tua itu mengeras. Aura membunuh terpancar begitu kuat hingga orang-orang di teras kafe mundur beberapa langkah karena ketakutan. "Siapa?" tanya Bara singkat saat sampai di depan Kirana. Suaranya rendah, namun mengandung ancaman kematian. Kirana berdiri. Ia tidak lagi tampak seperti istri yang tertindas. Ia berdiri tegak, dagunya terangkat. "Aris, ayah." Dia melakukannya demi wanita yang memanggilku miskin. Bara mengelus pipi Kirana yang lebam dengan tangan gemetar karena menahan amarah. 3 tahun, Kirana. 3 tahun ayah membiarkanmu mencoba hidup normal karena kamu bilang ingin dicintai apa adanya. Dan ini balasan yang mereka berikan? Kirana memejamkan mata sejenak, merasakan sentuhan ayahnya. "Aku salah, ayah. Aku pikir cinta bisa mengubah segalanya. Ternyata, manusia hanya menghormati kekuatan dan uang. Aku sudah selesai dengan kehidupan normal ini." Bara tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan kehancuran bagi musuh-musuhnya. Ia melepas jas wol mahalnya dan menyampirkannya ke bahu Kirana, menutupi daster murah yang tadi dihina oleh Maya. "Selamat datang kembali, Putri Mahkota Mahesa," ucap Bara. "Lalu, apa instruksimu?" Kirana menatap ke arah jalan di mana mobil Aris menghilang tadi. Ingatannya kembali pada ucapan Maya,
Aris selingkuh karena kamu miskin. Hancurkan setiap sen yang dia miliki, ayah, perintah Kirana dengan nada sedingin silet. Aku ingin dia merangkak di bawah kakiku, mengemis untuk satu keping kain. Dan wanita itu, aku ingin dia tahu bahwa wanita tolol ini adalah orang yang akan memegang kendali atas hidup dan matinya mulai detik ini. Bara mengangguk pada orang kepercayaannya, sang kapten pengawal bernama Rio. Kau dengar itu? Hubungi semua jaringan perbankan kita. Putuskan semua aliran dana ke perusahaan Aris Dirgantara. Aku ingin bisnisnya mati sebelum matahari terbenam. Siap, Tuan Besar, jawab Rio tegas. Kirana melangkah masuk ke dalam mobil SUV hitam yang paling mewah. Sebelum pintu ditutup, ia menoleh ke arah manajer kafe yang tadi diam saja saat ia dipukuli. Sang manajer kini gemetar di balik pintu kaca. Beli kafe ini, ucap Kirana pada pengawalnya. Dan pecat semua staf yang hanya menonton saat ada kekerasan terjadi di sini. Mobil itu pun melaju, membelah jalanan kota dengan kawalannya menyerupai konvoi presiden. Di dalam mobil, Kirana menatap pantulan dirinya di jendela. Lebam di pipinya masih ada, tapi sorot matanya sudah berubah. Kirana yang lama sudah mati di lantai kafe itu. Sekarang, hanya ada pewaris dinasti Mahesa yang menuntut balas. Mas Aris, kau bilang aku miskin? Kirana tertawa kecil, tawa yang akan menghantui mimpi buruk suaminya. Mari kita lihat, siapa yang akan tidur di kolong jembatan malam ini. Iring-iringan mobil hitam itu melaju membelah kemacetan kota seperti sebilah pisau panas yang memotong mentega. Tidak ada yang berani menghalangi. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, Kirana menyandarkan kepalanya pada jok kulit Alcantara yang lembut. Aroma parfum kayu cendana milik ayahnya dan wangi interior mobil mewah ini terasa begitu akrab, membangkitkan memori yang selama 3 tahun ini ia kubur dalam-dalam di balik tumpukan cucian dan debu dapur rumah Aris. Bara Mahesa duduk di sampingnya, memandangi wajah putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kemarahan pada pelaku dan kelegaan karena putrinya telah kembali. Kau terlalu lama bermain rumah-rumahan, Kirana, suara Bara memecah keheningan. Pria itu Aris. Dia bahkan tidak cukup berharga untuk menjadi pembersih sepatu di markas kita. Kirana menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Aku mencintainya, ayah. Atau setidaknya, aku mencintai bayangan pria yang aku pikir dia miliki. Aku ingin dicintai sebagai Kirana yang biasa, bukan sebagai putri dari tangan besi, Mahesa. Dan lihat apa yang dilakukan, cinta, itu padamu. Bara menunjuk lebam di pipi Kirana yang mulai menghitam. Dia menamparmu. Di depan umum. Demi seorang wanita yang bahkan tidak layak menghirup udara yang sama denganmu. Kirana mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Itu kesalahan terakhir yang akan dia buat dalam hidupnya. Aku sudah selesai menjadi Kirana yang lemah. Mobil melambat saat memasuki sebuah kawasan elit yang dijaga ketat. Di balik gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi, berdirilah kediaman keluarga Mahesa, sebuah mansion megah yang lebih mirip benteng pertahanan daripada sekadar rumah tinggal. Ratusan pria berseragam hitam berdiri tegak di sepanjang jalan masuk, memberikan penghormatan serempak saat mobil Kirana lewat. Selamat datang di rumah, Nona muda, seru mereka dengan suara menggelegar. Kirana turun dari mobil. Angin malam menyapu rambutnya, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa benar-benar bernapas. Ia melangkah masuk ke dalam aula utama yang berlantaikan marmer Italia. Di sana, seorang wanita tua dengan pakaian pelayan rapi menyambutnya dengan air mata berlinang. Nona Kirana.
Ya Tuhan, lihat apa yang terjadi pada wajah cantikmu, Ishak Baisumi, pengasuhnya sejak kecil. Aku tidak apa-apa, Bi. Tolong siapkan air hangat dan gaun yang paling tegas yang aku punya. Aku ingin mandi dan membasuh bau kemiskinan ini dari tubuhku, ucap Kirana dengan nada bicara yang kini penuh otoritas. 1 jam kemudian, Kirana keluar dari kamar mandinya. Daster murah yang tadi ia kenakan kini sudah berada di tempat sampah, siap untuk dibakar. Ia mengenakan setelan jas customade berwarna merah darah yang pas di tubuhnya, memberikan kesan kuat, elegan, dan berbahaya. Riasan wajahnya tipis namun tajam, sengaja membiarkan lebam di pipinya terlihat sedikit sebagai pengingat akan hutang darah yang harus dibayar. Ia menuruni tangga menuju ruang kerja ayahnya. Di sana, Bara sedang duduk di balik meja kayu jati besar, sementara Rio, sang kapten pengawal, sedang sibuk dengan tablet di tangannya. Laporannya, Rio, ujar Kirana tanpa basa-basi, langsung duduk di kursi di depan ayahnya. Rio membungkuk hormat sebelum menjelaskan. Aris Dirgantara, pemilik Dirgantara Architect Group. Perusahaan menengah yang sedang naik daun karena mendapatkan kontrak pembangunan mal di pusat kota. Namun, setelah kami telusuri, kontrak itu didapat melalui perusahaan bayangan milik tuan besar yang sengaja dialirkan untuk menyokong suami Nona. Kirana tersenyum sinis. Jadi, selama ini dia makan dari piring yang aku siapkan tanpa dia tahu? Benar, Nona, lanjut Rio. Selain itu, dia memiliki hutang bank sebesar 50 miliar untuk ekspansi terbaru. Dia juga menjaminkan rumah yang saat ini kalian tempati, rumah yang sebenarnya dibeli atas nama perusahaan cangkang kita. Hentikan semuanya, perintah Kirana dingin. Hubungi bank rekanan kita. Beritahu mereka untuk melakukan marine call malam ini juga. Tarik semua dukungan dana. Aku ingin besok pagi, Aris mendapati saldo rekening perusahaannya menjadi 0. Bara Mahesa terkekeh bangga melihat ketegasan putrinya. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Maya. Kirana menyesap teh hangat yang disediakan. Maya menyukai kemewahan, bukan? Dia bilang aku miskin. Baiklah, mari kita tunjukkan padanya apa arti miskin yang sebenarnya. Rio, cari tahu semua aset yang dia miliki. Apartemen, mobil, perhiasan, aku ingin semuanya disita atas dasar pencucian uang, atau apapun yang bisa kau buat. Pastikan dia terusir dari tempat tinggalnya malam ini. Laksanakan, Nona muda. Rio bergegas keluar untuk menjalankan perintah. Kirana menatap ayahnya. Ayah, aku ingin mengadakan pesta kecil besok malam. Undang semua pengusaha properti dan pejabat kota. Dan pastikan Aris datang ke sana untuk meminta bantuan investasi. Kau ingin mempermalukannya di depan semua orang? Tanya Bara dengan mata berbinar jahat. Mempermalukannya? Tidak, ayah. Itu terlalu sederhana, jawab Kirana sambil menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang kerja itu. Aku ingin menghancurkan jiwanya. Aku ingin dia melihat wanita yang dia tampar berdiri di tempat yang tidak akan pernah bisa dia raih seumur hidupnya. Kirana mengambil sebuah foto pernikahan mereka yang ada di ponsel lamanya, lalu menghapusnya dengan satu sentuhan jari. Selamat malam, Mas Aris. Semoga tidurmu nyenyak, karena besok adalah awal dari nerakamu. Aris Dirgantara mengemudikan sedannya dengan perasaan jemawa. Di sampingnya, Maya sibuk memoles lipstik merah menyala, sesekali tertawa manja mengenang kejadian di kafe tadi. Bagi Aris, menampar Kirana adalah bentuk pembebasan.
Ia merasa telah melepaskan beban berat yang selama ini menghambat citranya sebagai pengusaha sukses. "Mas, kamu hebat banget tadi," puji Maya sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Istri udikmu itu memang harus diberi pelajaran. Dia pikir dia siapa? Berani mempermalukan kita di depan umum?" Aris tersenyum pongah. "Dia hanya wanita beruntung yang aku pungut dari jalanan 3 tahun lalu, Maya. Besok aku akan urus perceraiannya. Aku bosan melihat wajah kusamnya di rumah muahku." Namun, saat mobilnya memasuki kawasan perumahan elit tempat tinggal mereka, dahi Aris berkerut. Suasana komplek yang biasanya tenang kini tampak mencekam. Lampu-lampu jalan seolah meredup kalah oleh sorot lampu xenon dari belasan mobil SUV hitam yang terparkir rapi di sepanjang jalan menuju rumahnya. "Ada acara apa ya, Mas? Apa ada pejabat yang pindah ke sini?" tanya Maya heran. Aris tidak menjawab. Jantungnya mulai berdegup kencang saat melihat iring-iringan mobil itu berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Lebih mengejutkan lagi, pintu gerbang rumahnya yang kokoh telah terbuka lebar, dan beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam berdiri berjaga di sana seperti tentara yang sedang menduduki wilayah musuh. "Hei, itu rumahku. Apa yang kalian lakukan di sana?" Aris turun dari mobil dengan emosi meluap, mencoba menunjukkan otoritasnya sebagai pemilik rumah. Salah satu pria berjas, yang tampak seperti pemimpin mereka, Rio, melangkah maju. Ia menatap Aris dengan tatapan dingin yang membuat nyali Aris menciut seketika. "Tuan Aris Dirgantara," suara Rio terdengar berat dan datar. "Iya, ini saya." "Siapa kalian? Beraninya kalian parkir sembarangan dan masuk ke properti pribadi saya. Pergi atau saya panggil polisi," bentak Aris, meski suaranya sedikit bergetar. Rio hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ejekan mendalam. "Properti pribadi? Sepertinya Anda salah paham, Tuan Aris. Rumah ini, beserta seluruh isinya, telah disita oleh pihak pemberi pinjaman atas wan prestasi yang Anda lakukan sore ini." "Apa? Jangan konyol. Cicilanku lancar. Aku baru saja mendapat proyek besar," seru Aris panik. "Proyek yang Anda maksud sudah dibatalkan 10 menit yang lalu. Dan seluruh rekening bank Anda telah dibekukan untuk penyelidikan dugaan penggelapan dana." Rio menyodorkan sebuah map kulit hitam. "Mulai detik ini, Anda dilarang menginjakan kaki di tanah ini." Wajah Aris mendadak pucat pasi. "Tidak mungkin, ini pasti kesalahan. Siapa yang melakukan ini?" Tepat saat itu, pintu utama rumah terbuka. Seseorang melangkah keluar dari dalam kegelapan lobi. Aris dan Maya tertegun, seolah melihat hantu. Itu adalah Kirana. Namun, bukan Kirana yang memakai daster kusam dengan rambut dicepol asal-asalan. Wanita yang berdiri di sana mengenakan gaun sutra hitam yang melekat sempurna di tubuhnya, dengan jaket jas merah darah tersampir di bahu. Rambutnya terurai indah, dan pipi yang tadi ditampar Aris kini tertutup riasan mahal yang sempurna, meski samar-samar warna keunguan itu tetap ada sebagai pengingat. "Kirana." Aris bergumam tidak percaya. "Kenapa kamu, bagaimana kamu bisa?" Kirana melangkah menuruni anak tangga dengan keanggunan seorang ratu. Setiap langkahnya diiringi oleh tundukan hormat dari para pengawal di sisi kiri dan kanan. "Halo, Mas. Sudah puas jalan-jalannya?" Suara Kirana tenang, namun setiap katanya terasa seperti tetesan es yang jatuh ke tengkuk Aris. Maya, yang baru turun dari mobil, berteriak histeris. "Heh, wanita tolol. Apa yang kamu lakukan di rumah ini? Dan siapa orang-orang bayaran ini?"
Kamu mencuri uang Aris untuk menyewa mereka, ya? Kirana menoleh ke arah Maya. Tatapannya begitu tajam hingga Maya refleks mundur selangkah. Uang Aris? Maya, sayang bahkan untuk membayar parkir mobil ini pun, Aris tidak akan sanggup sekarang. Kirana, hentikan lelucon ini. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Aris mencoba mendekat, namun dua pengawal langsung menghadangnya dengan tangan kokoh. Yang terjadi adalah masa pinjammu sudah habis, Aris, ucap Kirana sambil memainkan kunci rumah di jarinya. Selama 3 tahun, aku membiarkanmu merasa hebat dengan uang ayahku. Aku membiarkanmu merasa menjadi raja di atas keringatku. Tapi hari ini, kamu melakukan satu kesalahan fatal. Kirana menyentuh pipinya yang lebam. Kamu menyentuhku. Dan di duniaku, siapapun yang menyentuh Putri Baramahesa akan berakhir di dasar tanah. Mendengar nama Baramahesa, Aris merasa lututnya lemas. Siapa yang tidak tahu nama itu? Sang penguasa bayang-bayang kota, bos gangster legendaris yang memegang kendali atas banyak bisnis properti dan perbankan. Bara Mahesa? Kamu putrinya. Suara Aris tercekat di tenggorokan. Kejutan, bukan? Kirana tersenyum manis, namun matanya tetap sedingin silek. Rio, keluarkan barang-barang mereka. Masukkan ke dalam kantong sampah. Dan mobil perak itu juga ditarik karena cicilannya macet. Biarkan mereka pulang jalan kaki. Kirana, maafkan aku. Aku tidak tahu. Tolong, jangan lakukan ini. Aris berlutut, mencoba menggapai kaki Kirana. Aku mencintaimu, Kirana. Tadi itu hanya hilaf. Kirana mundur selangkah, menghindari sentuhan Aris seolah pria itu adalah wabah penyakit. Cinta tidak memukul, Aris. Dan cinta tidak menghina. Kamu bilang aku miskin, kan? Sekarang, mari kita lihat seberapa kaya kamu tanpa diriku. Para pengawal mulai melempar tas-tas berisi pakaian Aris dan Maya ke aspal. Maya menjerit saat tas bermereknya terlempar ke genangan air, sementara Aris hanya bisa terpaku menatap rumah yang kini tertutup rapat bagi dirinya. Ayo, ayah sudah menunggu di dalam untuk makan malam, ucap Kirana pada Rio, lalu berbalik tanpa menoleh lagi. Malam itu, di depan rumah mewah yang pernah ia banggakan, Aris Dirgantara terduduk lesu di aspal. Di sampingnya, Maya meracau marah tentang tasnya yang rusak. Aris tidak mendengar. Di telinganya hanya terngiang satu hal. Ia baru saja menampar putri seorang monster dan nerakanya baru saja dimulai. Matahari pagi menyengat kulit Aris yang masih mengenakan kemeja yang sama dengan semalam. Ia terbangun di sebuah hotel melati murah di pinggiran kota, tempat yang hanya mampu ia bayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Maya, yang semalam terus merengek dan menyalahkannya, kini tertidur pulas dengan wajah tanpa riasan yang tampak pucat dan biasa saja. Ponsel Aris bergetar hebat. Itu adalah panggilan ke-100 yang ia terima sejak fajar menyingsing. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo? Pak Gunawan. Aris mencoba menstabilkan suaranya. Gunawan adalah investor utama untuk proyek Green Residence yang sedang ia bangun. Aris, apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Suara Gunawan menggelegar penuh amarah. Pagi ini bank secara sepihak membatalkan kredit konstruksi kita. Mereka bilang profil risikomu berubah menjadi merah dalam semalam. Semua alat berat di lapangan ditarik oleh vendor karena mereka mengklaim kamu belum membayar sewa bulan lalu. Apa? Tidak mungkin, Pak. Saya sudah instruksikan bagian keuangan untuk.
Tidak ada instruksi lagi, Aris. Rekening perusahaanmu diblokir karena dugaan tindak pidana pencucian uang. Saya tidak mau terseret. Mulai detik ini, saya menarik diri dari proyek ini. Urus sendiri hutang-hutangmu. Klik. Sambungan terputus. Dunia Aris serasa berputar. Ia segera membuka portal berita ekonomi di ponselnya. Judul utama di halaman depan membuatnya hampir muntah. Dirgantara Arsitek Group diambang pailit, skandal keuangan atau sabotase. Di bawah berita itu, terdapat foto Kirana. Bukan Kirana istrinya yang lusuh, melainkan Kirana Mahesa yang tampil anggun di sebuah acara gala beberapa tahun silam. Artikel itu menyebutkan bahwa seluruh aset Dirgantara Group ternyata terikat kontrak dengan perusahaan payung milik Mahesa Corp. Jadi selama ini, Aris bergumam, suaranya tercekat. Semua kesuksesanku hanyalah karena dia. Ia teringat betapa mudahnya ia mendapatkan kontrak-kontrak besar selama 3 tahun terakhir. Ia pikir itu karena kejeniusannya dalam desain. Ternyata, itu hanyalah cara Bara Mahesa menjamin agar putrinya hidup nyaman. Dan sekarang, keran itu telah ditutup rapat. Aris segera bangkit. Ia harus ke kantor. Ia yakin bisa menjelaskan semuanya pada stafnya dan mencari solusi. Namun, saat ia sampai di lobi kantornya yang mewah, pemandangan di sana jauh lebih buruk dari dugaannya. Puluhan stafnya berkumpul di depan pintu kaca yang kini disegel dengan garis polisi dan stiker sita dari pengadilan. Beberapa dari mereka sedang mengangkut kardus berisi barang pribadi. Pak Aris, Bapak harus tanggung jawab, teriak salah satu manajer lapangannya. Gaji kami bulan ini bagaimana? Vendor beton sudah mengancam akan menuntut kami. Tenang semuanya. Ini hanya kesalahpahaman. Aris mencoba menenangkan massa, namun suaranya tenggelam oleh sorakan kemarahan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan Rio, tangan kanan Bara Mahesa, keluar dengan langkah tegap. Di tangannya, ia membawa sebuah dokumen resmi. Tuan Aris Dirgantara, ucap Rio dengan nada dingin yang familiar. Saya di sini sebagai perwakilan dari Mahesa Corp. Kami telah membeli seluruh sisa piutang Anda dari bank rekanan. Dengan kata lain, sekarang kami adalah pemilik sah dari gedung ini, peralatan kantor ini, dan bahkan merek dagang perusahaan Anda. Aris mundur selangkah, menabrak pintu kaca yang terkunci. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini perusahaanku. Aku yang membangunnya dari nol. Rio memberikan senyum tipis yang merendahkan. Dari nol? Anda membangunnya dari uang mahar yang diberikan Tuan Besar secara tidak langsung. Anda hanyalah seorang pengelola yang gagal menjaga amanah. Nona Kirana menitipkan pesan untuk Anda. Rio mendekat, lalu berbisik di telinga Aris yang sudah berkeringat dingin. Beliau bilang, tamparan itu berharga 100 miliar rupiah. Dan aku baru mulai menagih bunganya. Aris jatuh terduduk di lantai lobi yang dingin. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini menatapnya dengan jijik. Di tengah kekacauan itu, Maya tiba-tiba muncul dengan napas tersengal-sengal. Aris! Aris, tolong! Maya berteriak histeris. Apartemenku, orang-orang berpakaian hitam datang dan mengusirku. Mereka bilang apartemen itu atas nama perusahaanmu yang sudah disita. Semua tas dan perhiasanku diambil. Maya mencengkeram kerah baju Aris, mengguncang-guncangnya. Lakukan sesuatu, Aris. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu itu sampah. Kenapa sekarang kita yang jadi sampah?
Aris menatap Maya, wanita yang kemarin ia puja. Sekarang, wajah Maya yang penuh air mata dan riasan yang luntur tampak begitu menyebalkan. Diam, Maya. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak menghinanya di kafe itu. Gara-gara aku? Maya balas berteriak, suaranya melengking. Kamu yang menamparnya. Kamu yang ingin pamer di depanku. Kamu yang tolol, Aris. Ternyata kamu benar-benar pria miskin yang hanya numpang hidup pada istrimu. Plak. Aris melayangkan tamparan ke wajah Maya, meluapkan seluruh rasa frustrasinya. Maya terjerembab, memegangi pipinya, menatap Aris dengan kebencian mendalam. Dari kejauhan, di dalam mobil SUV hitam yang terparkir di seberang jalan, Kirana melihat adegan itu melalui kaca gelap. Ia menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Pahit, namun nikmat. Lihat itu, Rio, ucap Kirana melalui sambungan telepon. Tikus-tikus itu mulai saling menggigit saat kapal mereka tenggelam. Apa instruksi selanjutnya, Nona muda? Tanya Rio dari lobi. Kirana menatap kikir kukunya dengan tenang. Biarkan mereka luntang-lantung di jalanan selama beberapa jam. Sore ini, kirimkan undangan, pesta kemenangan Mahesa Corp, ke alamat hotel murah tempat Aris menginap. Aku ingin dia melihat puncak kejayaanku di saat dia berada di titik nadir. Kirana menutup telepon. Ia memacu mobilnya pergi, meninggalkan mantan suaminya yang kini dikerumuni masa penagih hutang. Aris baru saja menyadari bahwa kehilangan harta hanyalah permulaan. Kehilangan martabat di depan seluruh kota adalah hukuman yang sebenarnya telah disiapkan Kirana. Jika Aris sedang dihancurkan secara finansial, maka bagi Maya, Kirana telah menyiapkan neraka psikologis yang jauh lebih menyiksa. Bagi wanita seperti Maya, kecantikan dan status sosial adalah segalanya. Kirana tahu persis cara mencabut kedua pilar itu hingga Maya tidak memiliki apa-apa lagi untuk disombongkan. Sore itu, Maya berjalan terhuyung-huyung di trotoar. Setelah ditampar Aris di depan kantor, ia memutuskan untuk pergi. Cintanya pada Aris hanyalah cinta pada saldo rekening pria itu, dan karena saldo itu sudah menguap, maka cintanya pun ikut musnah. Namun, masalah Maya baru saja dimulai. Saat ia mencoba memesan taksi online, semua kartunya ditolak. Aplikasi perbankannya menunjukkan status diblokir oleh pihak berwenang. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, sosialita gadungan yang biasa berpesta dengannya, namun tidak ada satupun yang mengangkat telepon. Berita bahwa ia adalah selingkuhan yang memicu kemarahan keluarga Mahesa telah menyebar seperti api di hutan kering. Di kota ini, berteman dengan Maya berarti mengundang maut dari kelompok Mahesa. Sial! 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 Umpat Maya sambil menendang tiang listrik. Tiba-tiba, sebuah mobil limusine putih berhenti tepat di sampingnya. Pintu belakang terbuka, dan seorang pelayan pria dengan sarung tangan putih turun, membungkuk hormat. Nona Maya? Nona muda Kirana mengundang Anda untuk melakukan perawatan di Mahesa Beauty Spa. Beliau bilang, Anda tampak sedikit kusam hari ini. Maya tertegun. Rasa takut dan serakah bertarung di dadanya. Apakah Kirana ingin berdamai? Atau dia ingin memamerkan kekayaannya? Pikir Maya. Dengan sisa-sisa keberanian dan rasa haus akan kemewahan, Maya masuk ke mobil itu. Setidaknya aku bisa mandi dan berganti baju mahal, pikirnya picik. Namun, setibanya di spa paling eksklusif di kota itu, Maya tidak disambut dengan pijatan lembut. Ia dibawa ke sebuah ruangan besar yang dindingnya terdiri dari cermin satu arah. Di tengah ruangan, Kirana sudah menunggu,
duduk di kursi beludru sambil menikmati segelas sampanye. "Duduklah, Maya," ucap Kirana tanpa menoleh. Maya duduk dengan kaku. "Apa maumu, Kirana? Kamu sudah mengambil apartemenku. Kamu sudah menghancurkan Aris. Belum cukup." Kirana tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti denting kristal yang pecah. "Menghancurkan Aris itu mudah. Tapi membalas ucapanmu di kafe itu butuh seni tersendiri. Kamu bilang aku kusam? Kamu bilang aku tidak level dengan wanita sepertimu?" Kirana memberi isyarat pada para pelayannya. Tiba-tiba, mereka membawa masuk beberapa kotak besar. Saat dibuka, isinya adalah semua tas Hermes, sepatu Loewe Vuitton, dan perhiasan yang disita dari apartemen Maya tadi pagi. "Ini milikku," teriak Maya mencoba meraih tasnya. "Bukan. Ini dibeli dengan uang perusahaan Aris yang sebenarnya adalah uang pajak dari perusahaan ayahku. Jadi, secara teknis, ini milikku." Kirana mengambil sebuah tas kulit buaya berwarna merah milik Maya, lalu dengan tenang mengambil gunting perak di meja. "Kerf! Kerf!" Maya menjerit histeris saat Kirana memotong tas seharga ratusan juta itu menjadi serpihan tak berguna. "Jangan! Itu koleksi terbatas," tangis Maya pecah. "Kamu menyukai barang bermerek karena kamu tidak punya harga diri, Maya. Kamu pikir dengan memakai ini, kamu menjadi bangsawan? Tidak. Kamu tetaplah parasit." Kirana membuang potongan tas itu ke lantai. "Dan soal wanita tolol. Mari kita lihat siapa yang paling tolol di sini." Kirana menyalakan sebuah layar besar di dinding. Layar itu menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut di kota. Ada rekaman saat Maya mencoba merayu bos-bos lain sebelum Aris, rekaman saat ia mencuri uang kas kantor, dan yang paling parah, rekaman pembicaraan Maya dengan seorang pria asing yang merencanakan untuk memeras Aris setelah mereka menikah nanti. Wajah Maya berubah pucat pasi. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" "Ayahku punya mata di setiap sudut kota ini, Maya. Kamu pikir kamu sedang bermain cinta? Kamu sedang bermain dengan kematian." Kirana berdiri, mendekati Maya dan mencengkeram dagunya dengan kuat. "Pipi yang kamu banggakan ini, pipi yang membuat Aris berpaling." Kirana mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening. Maya gemetar hebat, mengira itu adalah air keras. "Jangan, aku mohon, jangan rusak wajahku," ratap Maya sambil bersujud di kaki Kirana. "Aku salah. Aku mengaku kalah. Aku yang tolol. Tolong jangan siram aku." Kirana tersenyum dingin. Ia menuangkan isi botol itu ke kepala Maya. Ternyata itu hanyalah air mawar yang sangat dingin. Maya terengah-engah, menangis sesenggukan karena teror mental yang luar biasa. "Aku tidak serendah itu untuk merusak wajahmu, Maya. Aku akan membiarkanmu tetap cantik, tapi sebagai wanita yang paling dibenci di kota ini," Kirana berbisik di telinga Maya yang basah. "Mulai besok, namamu ada di daftar hitam setiap perusahaan, setiap butik, dan setiap klub malam. Kamu akan tetap cantik, tapi kamu akan lapar. Kamu akan tetap molek, tapi kamu akan tidur di emperan. Itulah arti miskin yang sebenarnya." Kirana melempar selembar uang 10.000 rupiah yang sudah kucel ke arah Maya. "Ini untuk ongkos angkotmu. Pergilah. Oh, dan satu lagi." Kirana menunjuk ke arah pintu. "Aris menunggumu di luar. Dia sedang sangat marah karena mengira kamu yang melaporkan penggelapan pajaknya ke polisi, informasi yang sengaja aku bocorkan atas namamu. Selamat menikmati sisa harimu dengan
kekasihmu, itu. Maya merangkak keluar dengan tubuh gemetar. Di luar spa, ia melihat mobil tua Aris yang berasap sudah menunggu, dan Aris tampak keluar dengan wajah penuh amarah dan dendam. Kirana kembali duduk di kursinya, menyesap sampanyenya dengan tenang. Satu gundik selesai. Sekarang tinggal hidangan utama, Aris Dirgantara di pesta malam ini. Malam itu, gedung Grand Ballroom Mahesa Tower berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang megah. Karpet merah membentang dari lobi hingga pintu masuk utama, menyambut para elit penguasa kota, pejabat tinggi, dan pengusaha kelas kakap. Ini adalah pesta penyambutan kembalinya sang putri mahkota, Kirana Mahesa. Di luar gerbang, Aris Dirgantara berdiri dengan napas tersengal. Ia mengenakan satu-satunya jas terbaik yang tersisa, yang ia ambil diam-diam dari tumpukan barang yang dibuang pengawal Kirana tempo hari. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak punya pilihan lain. Perusahaannya sudah di ujung tanduk, dan para penagih hutang sudah mengancam akan mematahkan kakinya jika ia tidak membayar bunga pinjaman malam ini. Aku harus masuk. Aku harus bicara dengan Kirana. Dia pasti masih punya perasaan padaku, bisik Aris pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gemetar. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Aris mencoba menyelinap masuk melalui pintu samping pelayan. Beruntung baginya, atau mungkin karena Kirana memang membiarkannya masuk, ia berhasil sampai ke pinggir ballroom. Di tengah ruangan, Kirana berdiri sebagai pusat semesta. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang mewah, dengan kalung berlian yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset perusahaan Aris di masa kejayaannya. Ia sedang berbincang dengan wali kota dan beberapa petinggi bank, tertawa anggun, memancarkan aura kekuasaan yang tak pernah Aris lihat selama 3 tahun mereka menikah. Aris membulatkan tekad. Ia menerobos kerumunan, mengabaikan tatapan sinis para tamu yang menyadari kehadirannya yang kusam dan tak diundang. Kirana, seru Aris, suaranya pecah di tengah musik orkestra yang lembut. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada pria yang tampak berantakan itu. Kirana perlahan berbalik, memegang segelas sampanye dengan jemari lentiknya. Ia menatap Aris seperti sedang melihat seekor serangga yang tersesat di atas meja makan mewah. Aris Dirgantara, suara Kirana tenang, namun menggelegar di keheningan itu. Berani sekali kamu menginjakan kaki di sini. Aris jatuh berlutut di tengah aula, di depan ratusan pasang mata yang menghakimi. Kirana, aku mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku sudah mengusir Maya, aku sudah sadar betapa bodohnya aku. Tolong, hentikan semua ini. Perusahaanku hancur, Kirana. Aku akan kehilangan segalanya. Kirana melangkah maju, setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi Aris. Ia membungkuk sedikit, menatap Aris yang bersujud di kakinya. Kamu bilang kamu akan kehilangan segalanya, Aris? Kirana bertanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Bukannya kamu bilang aku yang miskin? Bukannya kamu bilang aku tidak berguna? Seharusnya seorang pria sehebat kamu bisa bangkit sendiri tanpa bantuan, wanita tolol, sepertiku, bukan? Kirana, tolong demi pernikahan kita, rintih Aris, mencoba meraih ujung gaun Kirana. Rio, sang kapten pengawal, segera maju dan menginjak tangan Aris sebelum sempat menyentuh gaun Kirana. Aris mengerang kesakitan, namun ia tidak berani melawan. Pernikahan kita mati saat tamparanmu mendarat di pipiku, Aris, ucap Kirana dingin. Kamu datang ke sini mencari bantuan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan.
Ayahku selalu bilang bahwa setiap orang berhak atas sedekah. Kirana memberi isyarat pada seorang pelayan. Pelayan itu datang membawa sebuah nampan perak yang berisi 1 keping koin bernilai 1.000 rupiah yang sudah berkarat. Ambil ini. Kirana mengambil koin itu dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Aris yang ada di lantai. Ini adalah nilai dirimu di mataku sekarang. 1.000 rupiah. Sama seperti caramu memandangku selama ini. Tawa rendah terdengar dari para tamu undangan. Aris merasa harga dirinya diinjak-injak hingga lumat ke dasar bumi. Ia, yang dulu sombong dan selalu memamerkan kekayaan hasil sedekah tersembunyi Kirana, kini menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Dan untuk mengingatkanmu betapa rendahnya kamu, Kirana melanjutkan, Rio, bawa dia ke gudang belakang. Ayahku ingin memberikan salam perpisahan secara pribadi. Tidak. Kirana. Tidak. Aris mencoba berontak saat 2 pengawal berbadan raksasa menyeretnya keluar dari ballroom yang mewah itu. Kirana kembali berdiri tegak, merapikan gaunnya yang sedikit bergeser. Ia mengangkat gelas sampanyenya ke arah para tamu. Maaf atas gangguan kecil ini, hadirin. Mari kita lanjutkan pestanya. Malam ini adalah malam kemenangan bagi mereka yang tahu cara menghargai orang yang mencintai mereka. Saat Aris diseret menjauh, hal terakhir yang ia lihat adalah senyum dingin Kirana di balik gelas kristalnya. Ia baru menyadari bahwa permohonan maafnya bukan awal dari perdamaian, melainkan pintu masuk menuju siksaan yang lebih dalam. Kirana tidak hanya ingin dia jatuh miskin, ia ingin Aris merasakan kehancuran total di hadapan dunia yang dulu ia puja. Bau amis air laut dan karat logam memenuhi indera penciuman Aris saat kesadarannya perlahan pulih. Ia mendapati dirinya terikat di sebuah kursi kayu yang sudah rapuh, di tengah-tengah gudang distribusi milik Mahesa Group yang luas dan gelap. Hanya ada 1 lampu bohlam yang berayun di atas kepalanya, memberikan efek bayangan yang mencekam pada setiap sudut ruangan. Sudah bangun, Mas? Suara itu lembut, namun dinginnya sanggup membekukan sumsum tulang. Aris mendongak. Di depannya, Kirana duduk dengan anggun di atas sebuah peti kayu yang dilapisi kain beludru hitam. Ia masih mengenakan gaun hijaunya yang megah, tampak seperti Dewi Kematian di tengah tumpukan barang rongsokan. Di sampingnya, Bara Mahesa berdiri sambil mengasah pisau lipat kecil dengan ekspresi bosan. Kirana, aku mohon, lepaskan aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, rintih Aris, suaranya parau karena ketakutan. Bicara baik-baik. Kirana tertawa kecil, suara yang biasanya terdengar merdu di telinga Aris kini terdengar seperti gesekan pisau. Seperti caramu bicara padaku di kafe itu? Atau seperti caramu bicara lewat tanganmu yang mendarat di pipiku? Kirana berdiri, berjalan perlahan mengitari Aris. 3 tahun, Aris. 3 tahun aku menyiapkan sarapan untukmu, mencuci bajumu, dan berpura-pura tidak tahu saat kamu menyembunyikan pesan-pesan dari Maya di ponselmu. Kamu pikir aku bodoh? Aku hanya hilaf, Kirana. Maya yang merayuku. Aris mencoba mencari kambing hitam. Jangan salahkan gundikmu itu. Dia hanya parasit yang mencari inang yang kuat. Masalahnya, kamu bukan inang yang kuat, Aris. Kamu hanya kerangka kosong yang aku beri nyawa. Kirana berhenti tepat di depan Aris, mencengkeram dagunya dengan kuat agar mata mereka bertemu. Kamu bangga dengan proyek mal itu? Kamu bangga dengan gedung-gedung yang kamu rancang? Ketahuilah satu hal, Aris. Semua desain itu melewati mejaku sebelum sampai ke tangan klien. Aku yang memperbaiki strukturmu yang cacat. Aku yang memastikan kontraktor tidak menipumu. Dan yang paling penting, ayahku yang membayar semua,
kemenangan, tendermu lewat perusahaan cangkang. Mata Aris membelalak. Seluruh kepercayaan dirinya sebagai arsitek hebat runtuh seketika. Tidak, itu tidak mungkin. Aku lulusan terbaik. Kamu lulusan terbaik karena ayahku menyumbang gedung perpustakaan baru untuk kampusmu, bentak Kirana, suaranya kini meninggi. Aku ingin memberimu dunia, Aris. Aku ingin kamu merasa menjadi pria hebat agar kamu bisa mencintaiku tanpa rasa rendah diri. Aku melepaskan nama Mahesaku, aku menyembunyikan hartaku, hanya agar aku bisa menjadi Kirana MU. Kirana melepaskan cengkeramannya dengan jijik. Ia mengambil sebuah map dari tangan Rio dan melemparnya ke pangkuan Aris. Map itu terbuka, memperlihatkan foto-foto Aris yang sedang tertawa bersama Maya, menghamburkan uang di klub malam, dan yang paling menyakitkan, foto Aris yang sedang menandatangani surat pengalihan aset rumah mereka atas nama Maya. Kamu ingin aku miskin, kan? Kamu bilang aku tolol. Kirana berbisik tepat di telinga Aris. Hari ini, doa-doamu terkabul. Surat cerai kita sudah ditandatangani oleh ayahku sebagai wali. Dan rumah yang kamu janjikan pada Maya? Itu sudah atas nama Yayasan Yatim Piatu Mahesa mulai jam 7 tadi malam. Aris menangis tersedu-sedu. Ia mencoba menggapai kaki Kirana, namun Bara Mahesa melangkah maju, meletakkan ujung pisaunya di bawah dagu Aris. Jangan sentuh putriku dengan tangan kotormu, ancam Bara dengan suara berat yang menggetarkan ruangan. Kirana, aku minta maaf. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aris meratap, air matanya membasahi lantai gudang yang kotor. Kirana menatap mantan suaminya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi benci. Hanya ada kehampaan. Kesempatan itu sudah habis saat kamu memilih untuk mempermalukanku demi wanita yang memanggilku sampah. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Aris? Bukan tamparanmu, tapi kenyataan bahwa pria yang aku cintai ternyata semurah itu. Kirana berbalik, melangkah menuju pintu gudang yang mulai memperlihatkan cahaya fajar. Rio, serahkan dia ke polisi setelah ayah selesai bermain. Pastikan semua bukti penggelapan pajaknya sudah rapi di atas meja jaksa. Kirana, jangan tinggalkan aku. Kirana, teriakan Aris menggema di gudang itu, namun Kirana tidak menoleh sedikitpun. Ia melangkah keluar, menghirup udara pagi yang segar. Beban di pundaknya selama 3 tahun ini seolah menguap bersama kabut. Di belakangnya, suara teriakan Aris berubah menjadi rintihan saat Bara Mahesa memulai pelajaran terakhirnya. Kirana tahu, setelah ini, Aris tidak akan pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Ia telah kehilangan harta, martabat, dan yang paling berharga, wanita yang bersedia menjadi miskin demi mencintainya. Seminggu setelah malam di gudang dermaga, kota itu seolah telah melupakan nama Aris Dirgantara sebagai pengusaha. Di mata publik, ia kini hanyalah seorang kriminal yang tertangkap basah melakukan penggelapan dana dan penipuan pajak dalam skala masif. Namun, sebelum jeruji besi benar-benar mengunci hidupnya, Kirana memastikan Aris merasakan kehancuran mental yang lebih dalam. Aris duduk di pojok sel tahanan sementara yang sempit dan bau. Pakaian mahalnya kini telah diganti dengan seragam oranye yang kasar. Tidak ada lagi parfum mahal, yang ada hanyalah aroma keringat dan keputusasaan. Di hadapannya, melalui jeruji besi, berdiri Rio yang membawa sebuah tablet elektronik. Nona muda ingin Anda melihat ini sebelum Anda dipindahkan ke lapas dengan tingkat keamanan tinggi, ucap Rio tanpa ekspresi. Layar tablet itu menunjukkan rekaman langsung dari sebuah area pembuangan sampah di pinggiran kota.
Di sana, seorang wanita dengan pakaian compang-camping sedang mengais sisa makanan. Rambut pirang platinumnya kini telah berubah menjadi gimbal kelabu yang menjijikan. Itu Maya. Maya tidak dipenjara. Kirana jauh lebih kejam dari itu. Ia membiarkan Maya bebas, namun memastikan tidak ada satupun orang di kota ini yang berani memberinya pekerjaan, tempat berteduh, atau bahkan sekadar air minum. Nama Maya telah masuk dalam daftar hitam abadi keluarga Mahesa. Maya. Aris berbisik, air matanya menetes. Dia adalah wanita yang Anda bela dengan tamparan, Tuan Aris, sindir Rio. Lihatlah, bahkan saat dia menemukan sepotong roti busuk, dia tidak menyebut namamu. Dia justru mengutukmu sebagai pria paling bodoh yang pernah dia temui. Dalam rekaman itu, Maya tampak berteriak histeris saat seorang petugas kebersihan mengusirnya dengan sapu. Ia jatuh terduduk di atas tumpukan sampah, menangis meraung-raung sambil memanggil nama Aris dengan penuh kebencian. Aris tolol. Kalau saja dia bukan pecundang, aku tidak akan seperti ini. Aris memejamkan matanya, tidak sanggup melihat lebih lama lagi. Cukup, tolong matikan itu. Belum, Tuan Aris. Masih ada satu lagi. Rio menggeser layar. Kini layar menunjukkan sebuah acara grand opening. Di sana, Kirana berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit baru yang megah. Gedung itu diberi nama Lestari Tower. Kirana tampak memotong pita dengan senyum kemenangan, didampingi oleh ayahnya, Bara Mahesa. Gedung ini, suara Kirana di video itu terdengar sangat jernih, adalah simbol bahwa kekuatan tidak dibangun di atas pengkhianatan. Saya mendedikasikan tempat ini untuk membantu para wanita yang pernah direndahkan untuk bangkit kembali. Aris menyadari satu hal yang menghancurkannya lebih dari apapun, Kirana tidak pernah membutuhkannya. Selama ini, ialah yang membutuhkan Kirana. Kesuksesannya, rumah mewahnya, dan rasa hormat yang ia terima dari orang lain, semuanya adalah pinjaman dari istrinya. Dan sekarang, pinjaman itu telah ditarik kembali dengan bunga yang sangat mahal. Tiba-tiba, seorang sipir datang dan mengetuk jeruji besi. Aris Dirgantara. Waktu kunjungan habis. Kamu dipindahkan sekarang. Aris diseret keluar dari sel. Saat ia melewati lorong penjara yang dingin, ia melihat pantulan dirinya di sebuah kaca kecil. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu dan hancur. Ia teringat kata-kata Maya di kafe itu, suamimu selingkuh karena kamu miskin. Sekarang, ia menyadari ironinya. Dialah yang miskin. Miskin integritas, miskin harga diri, dan sekarang miskin secara materi. Kirana, wanita yang ia sebut tolol, kini telah menjadi ratu yang mengendalikan seluruh kota, sementara ia hanyalah angka di dalam sistem penjara. Kirana, maafkan aku. Gumam Aris sebelum pintu besi raksasa menutup di belakangnya dengan dentuman keras yang menggema, menandakan akhir dari kebebasannya. Di luar penjara, hujan mulai turun membasahi kota. Di dalam mobil mewahnya, Kirana menatap rintik air di jendela. Ia menerima laporan dari Rio bahwa Aris telah dipindahkan dan Maya telah melarikan diri keluar kota dengan kondisi mengenaskan. Apakah Anda puas, Nona muda? Tanya Rio dari kursi kemudi. Kirana menyesap teh hangatnya, matanya menatap tajam ke arah gedung tinggi miliknya di kejauhan. Puas bukanlah kata yang tepat, Rio. Aku hanya mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Sampah ke tempat sampah, dan penguasa ke tahtanya. Ia melempar cincin pernikahannya yang sudah lama ia lepas ke dalam kotak kecil berisi abu, lalu menutupnya rapat-rapat. Masa lalu itu sudah hangus. Sekarang,
Hanya ada masa depan sebagai pemimpin dinasti Mahesa yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang menghancurkan hidup Aris Dirgantara dan Maya. Kota itu telah bergerak maju, namun nama keluarga Mahesa kini semakin bergema dengan wibawa yang berbeda. Di bawah kepemimpinan Kirana, citra gangster yang dulu melekat pada ayahnya perlahan bertransformasi menjadi dinasti bisnis yang bersih namun tetap memiliki taring yang mematikan. Pagi itu, Kirana berdiri di balkon lantai teratas Lestari Tower. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang melambangkan awal yang baru. Angin kencang menerpa rambutnya yang kini dipotong pendek sebahu, memberikan kesan wanita karir yang tangguh dan tak tersentuh. Nona muda, ini laporan tahunan dari lembaga pemasyarakatan. Suara Rio terdengar dari belakang, diikuti dengan langkah kaki yang teratur. Kirana tidak berbalik. Ia tetap menatap cakrawala kota yang kini berada di bawah kendalinya. Bagaimana kabarnya? Aris Dirgantara baru saja dipindahkan ke sel isolasi karena depresi berat. Dia sering berteriak memanggil nama Anda setiap malam. Para sipir bilang dia mencoba menulis surat permohonan maaf setiap hari, namun tidak ada satupun yang kami izinkan keluar dari gerbang penjara, lapor Rio datar. Kirana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung amarah, melainkan ketenangan yang mutlak. Biarkan dia tetap di sana. Penyesalan adalah penjara yang jauh lebih sempit daripada sel beton manapun. Bagaimana dengan wanita itu? Maya terlihat terakhir kali di sebuah kota kecil di pinggiran. Dia bekerja sebagai buruh cuci di sebuah pasar tradisional. Wajahnya sudah tidak dikenali lagi karena bekas luka akibat perkelahian jalanan. Dia hidup dalam ketakutan karena setiap kali dia mencoba menetap, orang-orang kami selalu memastikan semua orang di sekitarnya tahu siapa dia sebenarnya. Kirana menghela napas panjang. Cukup, Rio. Hentikan pengawasan terhadap Maya. Biarkan sisa hidupnya menjadi hukuman baginya. Tanpa kecantikan dan tanpa harta, wanita seperti dia sudah mati sebelum waktunya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Bara Mahesa masuk dengan langkah yang masih tegap, meski kini ia lebih sering menggunakan tongkat peraknya sebagai pelengkap gaya. Ia memandang putrinya dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Kirana. Kau bukan hanya putriku, kau adalah pemimpin yang lebih baik daripada aku, ucap Bara sambil berdiri di samping putrinya. Aku belajar dari yang terbaik, Ayah, jawab Kirana sambil merangkul lengan ayahnya. Aku belajar bahwa cinta tanpa kekuatan adalah kelemahan, dan kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah tirani. Aris memberiku pelajaran itu dengan harga yang sangat mahal. Hari itu adalah hari pelantikan resmi Kirana sebagai CEO tunggal Mahesa Group. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kolega bisnis, pejabat, dan bahkan mantan pesaing ayahnya yang kini menunduk hormat padanya. Saat Kirana melangkah ke atas podium, lampu sorot mengikuti setiap geraknya. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap ribuan orang yang hadir. Di antara kerumunan itu, ia melihat bayangan dirinya yang dulu, Kirana yang memakai daster, yang memasak sup untuk suami yang tidak tahu berterima kasih, yang menelan hinaan demi sebuah ilusi cinta. Dulu, ada yang bilang padaku bahwa aku adalah wanita tolol karena aku miskin. Suara Kirana bergema di seluruh aula, jernih dan berwibawa. Hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa kemiskinan yang sebenarnya bukan terletak pada saldo bank, melainkan pada karakter seseorang. Dan ketololan yang paling nyata adalah meremehkan seseorang yang memiliki ketulusan. Tepuk tangan bergemuruh memecah suasana. Di saat yang bersamaan, di sebuah sel gelap yang pengap, Aris sedang duduk di lantai, menatap selembar foto pernikahan mereka yang sudah robek dan kusam. Ia menangis tanpa suara,
menyadari bahwa wanita yang dulu ia panggil miskin, kini telah menjadi pemilik dunia yang bahkan tidak bisa ia sentuh dalam mimpinya. Pesta pelantikan berakhir dengan megah. Kirana kembali ke ruang kerjanya, melihat sebuah paket kecil di atas mejanya. Itu adalah cincin pernikahan lamanya yang telah dihancurkan dan dilebur menjadi sebuah lencana berbentuk elang, lambang keluarganya. Ia menyematkan lencana itu di dadanya. Permainan selesai, Mas Aris, gumamnya pelan sambil menatap bayangannya di kaca jendela. Sekarang, gundikmu benar. Kamu memang selingkuh karena aku, miskin. Miskin akan belas kasihan untuk pria sepertimu. Kirana mematikan lampu ruang kerjanya dan melangkah keluar dengan mantap. Ia bukan lagi seorang istri yang tertindas. Ia adalah Kirana Mahesa. Sang ratu yang telah kembali ke tahtanya, siap menulis sejarah baru di mana tidak akan ada lagi yang berani menghentikan tangannya. Tamat.